Halo cuy, selamat datang di Obey Motologi. Selama bertahun-tahun, kita mengkritik Vespa karena mesin iGate 150-nya yang mulai terasa loyo dibanding rival. Tapi di tahun 2026 ini, Piaggio menjawab dengan sebuah bom otomotif, Vespa Sprint dan Primavera 180 cc. Tenaga naik hampir 3 deka. Dashboard analog yang ikonik kini punah berganti layar full digital yang sangat futuristik. Ini bukan lagi sekedar ganti warna. Ini adalah evolusi terbesar Vespa dalam satu dekade terakhir. Pertanyaannya, apakah semua kemewahan teknis ini masih masuk akal untuk kantong kita? Mari kita bedah tuntas. Bayangkan, kenaikan 28 deka adalah sebuah skuter matic itu sangat signifikan. Ini merubah karakter Vespa dari motor santai menjadi motor petarung jalanan. Dan bukan cuma sekedar mesin. Layar full digitalnya kini sudah bukan lagi barang eksklusif di seri mahal, tapi menjadi standar baru di tahun 2026. Lompatan ini memang keren, tapi ada harga yang harus dibayar. Dengan mesin 180 cc, Vespa kini secara resmi masuk ke wilayah abu-abu pajak kendaraan di Indonesia. Apakah peningkatan performa ini sebanding dengan biaya yang harus kalian keluarkan setiap tahunnya? Disinilah kita mulai melihat sisi lain dari kemewahan ini. Mari kita luruskan faktanya. Pertama, soal bodi. Meski kalian melihat banyak komponen plastik di bagian headlight atau horn cover atau dasi, struktur utama Vespa 2026 tetaplah baja monocoque. Inilah yang membuat stabilitasnya tetap tak terkalahkan meski mesinnya sekarang jauh lebih bertenaga. Insight kedua adalah layar full digital dashboardnya. Piaggio tidak setengah-setengah. Ini bukan LCD monokrom murah. Ini adalah panel dengan refresh tinggi yang terintegrasi penuh dengan sistem navigasi. Artinya, Vespa sekarang benar-benar menjadi gadget berjalan. Tapi ingat, semakin banyak pixel dan sensor, semakin kompleks juga perawatannya. Disinilah konflik utamanya. Di Indonesia, kapasitas mesin di atas 150 cc memiliki skema pajak yang berbeda. Lompatan ke 185 cc membuat harga OTR Vespa Sprint dan Primavera 2026 meroket tajam. Bagi konsumen, ini adalah dilema. Kalian mendapatkan kecepatan, kalian mendapatkan layar digital yang keren, tapi kalian juga harus merogoh kocek lebih dalam. Bukan cuma saat membeli, tapi juga saat membayar pajak tahunan. Apakah pasar Indonesia siap membayar harga premium untuk sebuah motor yang secara fungsionalitas tetaplah sebuah motor perkotaan? Ini adalah perjudian besar dari Piaggio Indonesia. Mari kita bedah mesinnya. Kenaikan 2,8 deka ini didapat dari peningkatan kubikasi dan manajemen pembakaran yang lebih presisi. Tapi mesin lebih besar dalam bodi baja atau monocoque yang sempit berarti satu hal, yaitu panas. Analisis menunjukkan bahwa Piaggio harus bekerja keras pada sistem pendinginan agar hawa panas mesin 180 cc ini tidak merambat ke area paha pengendara. Selain itu, layar digital penuh juga membutuhkan daya listrik yang lebih stabil. Artinya, sistem pengisian daya dan kualitas aki pada Vespa 2026 ini harus jauh lebih tangguh dibanding generasi sebelumnya. Jangan sampai teknologi digital ini justru menjadi bumerang saat kalian sedang touring. Jika dibandingkan dengan Matic Jepang kelas 160 cc, Vespa 180 cc memang menang di atas kertas soal tenaga. Tapi lihat harganya. Dengan harga satu unit Vespa 180 cc, kalian bisa mendapatkan 2 unit Matic Jepang kelas menengah. Vespa memberikan jiwa dan material baja, sementara rival memberikan efisiensi dan kemudahan akses servis. Perbandingannya sekarang bukan lagi soal siapa yang lebih cepat, tapi sejauh mana kalian menghargai sebuah gengsi dan material premium di tengah ekonomi yang sedang menantang.
Vespa Sprint dan Primavera 180cc 2026 adalah motor paling bertenaga dan tercanggih yang pernah dibuat Piaggio untuk kelas saat ini. Secara produk, ini adalah mahakarya, tapi secara finansial, motor ini tidak masuk akal. Bagi kebanyakan orang, motor ini ditujukan untuk kalian yang sudah tidak lagi memikirkan cicilan atau harga pajak, melainkan hanya peduli pada performa murni dan estetika digital. Jika kalian mencari fungsionalitas, lupakan motor ini. Tapi jika kalian mencari the ultimate Vespa, inilah jawabannya. Pada akhirnya, kemajuan teknologi selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Vespa 180cc membuktikan bahwa mereka bisa berlari kencang dan tampil modern tanpa kehilangan jati diri bodinya yang terbuat dari baja. Mesin 180cc ini adalah jawaban bagi kalian yang selama ini merasa Vespa hanya menang gaya. Sekarang, dia punya taji untuk bertarung di aspal. Mahal, iya, tapi itulah harga dari sebuah progres. Nah, menurut kalian, apakah kenaikan 2,8 dk dan layar digital ini sepadan dengan harga yang makin gelap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.